Saya Siti Zahra Sri Rahayu dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan melakukan praktikum uji kerja enzim petialin untuk memenuhi tugas biologi dari Ibu Yuyu Yulia. Enzim adalah protein yang berperan sebagai katalis dalam metabolisme makhluk hidup. Enzim berperan untuk mempercepat reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Tetapi enzim itu sendiri tidak ikut bereaksi. Oleh sebab itu, enzim disebut sebagai salah satu katalis yang teralami. Enzim terdiri dari avoenzim dan gugus prostetik. Avoenzim adalah bagian enzim yang tersusun atas protein, sedangkan gugus prostetik adalah bagian enzim yang tidak tersusun atas protein. Gugus prostetik dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu enzim yang tersusun dari bahan organik dan kofaktor yang tersusun dari bahan anorganik. Enzim petialin adalah enzim yang terdapat pada saliva atau air liur di mulut, yang berfungsi mengubah amilum menjadi glukosa. Proses ini merupakan proses pencernaan secara kimiawi karena dibagi oleh enzim. Enzim ini disebut enzim amilase. Enzim amilase sebuah enzim yang berfungsi untuk memecahkan ikatan glikosidik yang dimiliki oleh oligosakarida. Ikatan glikosidik yaitu ikatan khas yang terdapat pada karbohidrat, yaitu monosakarida, disakarida, dan poligosakarida. Dengan perompakan oleh amilase, suatu bentuk polisakarida dapat diubah menjadi bentuk intermediannya, yaitu disakarida. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengetahui pengaruh pH dan suhu terhadap kerja enzim terhadap sistem pencernaan. Alat dan bahannya yaitu 5 buah wadah plastik, 4 buah sendok makan atau sendok teh, 1 buah betadin, air cuka, larutan tepung kanji, saliva, larutan sabun, selanjutnya air biasa, air es, dan air panas. Pertama-tama buatlah terlebih dahulu larutan tepung kanji dengan cara memasukkan 3 sendok tepung kanji ke dalam wadah. Kemudian tambahkan air secukupnya. Setelah itu, aduk sampai merata. Lalu, masukkan tepung kanji tersebut ke masing-masing wadah sebanyak 3 sendok. Pada percobaan pertama, masukkan 5 tetes betadin ke dalam larutan kanji. Aduk sampai merata. Lalu tambahkan saliva. Aduk. Dan tambahkan 3 sendok air panas. Kemudian aduk kembali sampai merata. Pada percobaan kedua, masukkan 5 tetes betadin ke dalam larutan kanji. Kemudian tambahkan saliva. Lalu tambahkan 3 sendok air biasa atau netral. Lalu aduk sampai merata. Pada percobaan ketiga, tambahkan 5 tetes betadin ke dalam larutan kanji. Tambahkan saliva. Tambahkan 3 sendok air dingin. Kemudian aduk sampai merata. Pada percobaan keempat, tambahkan kembali 5 tetes betadin ke dalam larutan kanji. Aduk. Tambahkan saliva. Tambahkan 3 sendok larutan sabun.
lalu aduk sampai merata. Percobaan kelima, tambahkan kembali 5 tetes betadine ke dalam larutan kanji, aduk, tambahkan saliva, aduk kembali, kemudian tambahkan 3 sendok cuka dan aduk kembali sampai merata. Kemudian tunggu hingga 10 menit dan lihat perubahan warnanya. Sebelum kesimpulan, faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi enzim betialin? Yang pertama, tinggi atau rendahnya tingkat keasaman atau pH sangat mempengaruhi kinerja dari enzim betialin. Yang kedua, berada pada suhu yang terlalu rendah atau bahkan terlalu tinggi membuat enzim betialin tidak dapat bekerja secara optimal. Yang ketiga, jenis makanan atau minuman yang dikonsumsi seseorang mempengaruhi produksi enzim betialin yang dihasilkan. Nah, jadi kesimpulan pada percobaan kali ini adalah benar adanya suhu dan pH sangat berpengaruh pada kerja enzim karena adanya perubahan warna. Saliva berisi enzim betialin yang mampu mendegradasi ikatan pati menjadi sebuah rantai linear. Ikatan pati dipecah menjadi 2 buah ikatan gula atau disakarida. Hasil akhir proses enzim betialin adalah 2 buah molekul glukosa yang dikenal dengan maltosa. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dan semoga video yang saya sampaikan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.